sudah gila. Serangan kepada Bapak Jokowi udah makin di luar nalar. Sekarang mereka ini punya ide ngawur ya, mau hapus nama Bapak Jokowi dari sejarah. Loh. Emang bisa ya? Mau pakai penghapus apa? Hah? Ini sih bukan lagi kritik ya. Kenapa sih mereka ini sebenci itu ya? Sampai otaknya mentok dan idenya edan seperti ini. Ada. Mending yuk kita tonton sampai habis ya. Kita bongkar siapa yang seputus asa ini. Dan apa dendam di masa lalu yang bikin mereka ini makin gila. Misalnya nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazahnya palsu, maka sejak itulah maka Jokowi nanti akan ditentukan konsekuensi ke depannya. Apa? Misalnya tidak dapat lagi tunjangan perumahan. Tidak dapat tunjangan perumahan. Bahkan bisa saja status kepresidenannya dicabut. Wah, ini tuh. Itu tergantung keputusan politiknya. Refli Harun ternyata. Misalnya begitu. Walaupun putusan-putusannya ada, tapi dia dianggap tidak pernah ada. Nah, Bentar. Ini emang bikin ngakak ya. Refli Harun mau hapus nama Bapak Jokowi dari sejarah presiden. Ngaco banget ini ya. Ini bukan lagi kritik, tapi ide gila yang gak masuk akal sama sekali. Hah? Kok bisa-bisanya pakai penghapus apa itu? Mengapa ada pihak yang terus menyerang dan memfitnah Jokowi? Karena mereka sadar betul pengaruh politik Jokowi masih sangat besar. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap punya daya magnet politik yang kuat. Pendukungnya tetap solid. Dan justru itulah yang membuat banyak pihak gelisah. Mereka tahu menjelang Pilpres 2029 bayang-bayang Jokowi masih sangat kuat. Itu menjadi ancaman yang nyata bagi kelompok yang dulu kalah Pilpres dan belum bisa move on. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama di Pilpres 2029 nanti. Maka strategi mereka sederhana, hancurkan citra Jokowi mulai dari sekarang. Mulailah dari isu-isu receh gak jelas seperti ijazah, lalu dinaikkan ke isu-isu besar seperti proyek kereta cepat. Dan besok atau lusa pasti ada lagi bahan gorengan baru yang dilempar untuk merusak citra Jokowi. Pasti akan muncul lagi tuduhan yang lain. Hal itu akan terus-menerus terjadi sampai Pilpres 2029. Jadi kita udah nggak usah kaget. Padahal nih faktanya semua isu dan fitnah yang mereka sebarkan tidak akan mengubah apapun. Karena sejatinya pendukung Jokowi tidak akan pernah goyah, tidak ragu, dan tidak akan berpaling. Karena mereka semua tahu ini hanyalah permainan politik kotor dari kelompok yang masih menyimpan sakit hati karena kekalahan di Pilpres 2024. Barisan sakit hati ini tidak berani untuk menyerang Prabowo karena status Prabowo sekarang sebagai seorang presiden, pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dari itu, Jokowi lah yang jadi pelampiasan mereka. Citra Jokowi adalah simbol kerja nyata, simbol keberpihakan kepada rakyat. Hari ini mereka menyerang Jokowi, tapi sesungguhnya yang mereka tuju adalah Gibran dan masa depan politik 2029. Tapi ya seperti biasanya, semua drama itu hanya akan berakhir menjadi pepesan kosong. Jadi kita nggak perlu takut, tidak perlu merasa rendah, dicap sebagai termul atau buzzer hanya karena mendukung Jokowi. Biarkan mereka bicara. Kita bangga pernah membersamai Jokowi selama 10 tahun, dan hari ini kita juga bangga bisa berdiri tegak bersama Prabowo Gibran. Ya, ternyata ya Bapak Jokowi terus diserang karena ya pengaruh politiknya ini masih sangat besar. Walaupun sekarang udah bukan lagi presiden ya. Gila emang ya. Sampai udah lengser pun masih bikin pembenci panik. Emang ngeri Bapak Jokowi ya. Gimana ini, Dan mohon maaf teman-teman yang berkritik itu kan juga mungkin pergi ke sana kemari kan lewat jalan yang dibikin oleh Pak Jokowi. Ya kan, naik pesawat di bandara yang dibikin oleh Pak Jokowi. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi nggak ada warisan sama sekali. Itu. Jadi itu visi aksinya Jokowi ya. Iya. Nah, kalau di surveinya indikator ini kan sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa? Mengenai banyak persoalan dan memang ada gradasi di situ harus diakui. Ya, kepuasan secara umum 75%.
Yang paling tinggi itu menjaga toleransi keberagamaan 86%, menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau 85%, membangun sarana transportasi umum 84%, menyediakan pendidikan yang terjangkau 82%. Ya memang masih ada sih soal yang tidak puas ya, soal pendidikan terjangkau ini ada berapa? 16% yang nggak puas. Ada, bukan nggak ada sama sekali. Tapi kan mayoritas 82% puas. Menjaga ketertiban masyarakat 82% puas. Kebebasan berbicara 74% puas, yang tidak puas 21%. Nah ini yang mungkin ada Mas Ulil ya yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia itu atau menilai kinerja pemerintah itu jangan cuma satu dimensi aja, jangan cuma satu aspek gitu. Jangan satu kemaslahatan aja, misalnya kayak demokrasi gitu. Tapi ada kemaslahatan yang lain yang disebut sebagai multiple maslahat itu gitu loh. Jadi ya memang teman-teman yang kontra ini kan punya pola untuk menyederhanakan persoalan itu kepada satu dimensi, misalnya soal demokrasi misalnya. Yang kedua, semuanya ditarik dan disalahkan kepada Pak Jokowi. Ya soal demokrasi, kebebasan berbicara kalau menurut masyarakat kita kan masih 74% kepuasannya. Misalnya indeks demokrasi dibilang turun, saya pernah bilang ya nggak apa-apa turun, nanti naik lagi gitu. Sengaja saya nggak lanjutin omongan saya pada waktu itu, biar rame lah. Ya sebetulnya kalau kita bicara indeks demokrasi Indonesia yang dibuat BPS turun 80 ke 79. Bukan turun ke 39 atau ke 29 ya. Dari 80 ke 79 ya, turun dikit lah. Gitu. Jangan-jangan masih, kalau ini penelitian statistik masih dalam margin of error nih, jangan-jangan. Ya. Emang ya mereka yang menyerang Bapak Jokowi itu orang-orang yang nggak tahu kata terima kasih emang ya. Jelas. Disodorin fakta kinerja Bapak Jokowi, mereka itu ya pura-pura tak bisa melihat, pura-pura tak bisa mendengar, ya kan? Kurang ajar banget emang. Selalu salah terus menerus. Rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Aduh, niatnya udah kelihatan jelas kan? Serang habis-habisan Bapak Jokowi biar Mas Gibran ini terjungkal dan gak maju di 2029. Kreatif sekali ya, sampai bikin drama sendiri seperti ini. Tapi sayangnya cuma bisa bikin orang lain ngakak. Bukan bikin takut kalau seperti ini caranya ya. Aduh, Rismon. Untuk kedepannya, proyeksi Bang Rey untuk sosok seorang Jokowi di perpolitikan nasional akan seperti apa? Apakah akan menjadi salah satu kingmaker? Sudah sulit. Kalau beliau nggak punya apa-apa ya bagaimana menjadi kingmaker? Rai Rangkuti. Sementara tingkat kesuksesan dirinya itu kan lebih berbasis material dibanding rohani gitu. Material itu ya orang akan dengan sangat lupa. Kalau yang Anda bangun jembatan ya kan, transportasi ya, tanda tangan Anda di situ, tapi orang akan lupa seiring dengan perkembangan baru. Nah, makanya kan dalam republik ini presiden-presiden kita itu atau pemimpin-pemimpin nasional kita itu dikenang karena mereka membangun rohaninya. Gitu. Habibie kan nggak pernah dibicarakan karena ia mampu mengubah nilai tukar dolar ke rupiah yang saat itu mencapai hampir berapa tuh ya 40-50 ribu gitu ya per $1 gitu, dia rubah menjadi ke angka $15. Orang nggak begitu ingat, tapi Habibie dikenang orang terus menerus karena di tangannya lah ya pemilu reformasi pertama dengan sangat baiknya dilakukan gitu. Itu yang terus diperbincangkan orang. Bukan itu. Nah, Pak Jokowi menurut saya hampir tak dapat diperbincangkan di wilayah rohani. Ini loh ya salah satu yang katanya pengamat politik tapi kerjaannya cuma nyerang Bapak Jokowi ya. Namanya Rai Rangkuti. Lah kok bisa-bisanya bilang Bapak Jokowi bakal dilupakan katanya? Lah, buktinya mana?
Malah sekarang ya nama Bapak Jokowi ini makin naik ya, makin terkenal. Niatnya mau menghapus ya, kenyataannya cuma bikin Bapak Jokowi makin bersinar saja ini. Hah? Bapak Jokowi bakal dilupakan katanya. Gitu ya Rai. Hah? Rai. Orang Papua tidak lupa sama jasa Pak Jokowi. Nah, Masya ini loh. Allah. Ini memang sebuah bukti dan realita yang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang baik yang terus berbuat baik pasti diingat oleh orang-orang baik. Nah, Termasuk Pak Jokowi karena beliau adalah orang baik dan selalu berbuat baik kepada rakyat Papua, maka rakyat Papua tidak pernah melupakan Pak Jokowi. bener. Sampai sudah pensiun juga mereka masih datang berterima kasih kepada Pak Jokowi, memberikan hadiah sebagai tanda mereka menghormati seorang pemimpin yang baik, yang memperhatikan rakyatnya walaupun di ujung timur, di pelosok-pelosok. Dan kita tahu bersama Pak Jokowi lah yang membuat banyak gebrakan untuk memajukan Papua, termasuk membuat jalan tol ratusan kilometer, bahkan membuat harga minyak di Papua itu sama dengan yang ada di Jawa. Ya jelas ini rakyat ya nggak bakalan lupa sama jasa-jasa Bapak Jokowi yang begitu bermanfaat ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu ya emang para pembenci malah sibuk nyinyir ya dan ngeluh, padahal jelas jasa Bapak Jokowi ini nyata di depan mata, ya kan? Aduh, gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya ingatkan kembali pada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Kemudian Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Hormatilah yang berjasa. Nah. Hormatilah yang telah berbuat baik. Nah, Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. ya ini loh presiden kita Bapak Prabowo Subianto aja sampai ingatkan ya, ingatkan kita untuk menghormati jasa dan kebaikan Bapak Jokowi. Ini jelas tamparan keras ya buat para pembenci Bapak Jokowi itu. Jelas nampar sekali nih. 9 YouTuber ini panen cuan dari konten yang terus-terusan nyerang Pak Jokowi di kanal masing-masing. Range pendapatan mereka berkisar puluhan juta sampai 1 miliar per bulan. Info ini diungkap sama akun TikTok @budiboga1 pada 18 Oktober lalu. Dalam videonya dia jelasin satu-satu siapa aja YouTuber yang cuannya gila-gilaan dari isu ijazah palsu Jokowi. Pertama ada Refli Harun. Channelnya hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Kadang muncul sendiri, kadang undang tokoh-tokoh yang juga anti Jokowi. Menurut data Social Blade, selama 30 hari terakhir channel Refli tembus 17 juta views. Estimasi pendapatannya antara $4.300 sampai $69.000 alias 71 juta sampai 1,1 miliar rupiah per bulan. Kedua, Hersubeno Point. Channel ini juga rajin banget bahas isu politik panas, terutama soal Pak Jokowi dan Istana. Dalam 30 hari terakhir, viewsnya 14 juta kali. Estimasi cuannya antara $3.400 sampai $639.000 alias 56 juta sampai 10,5 miliar rupiah per bulan. Ketiga, Abraham Samad Speak Up. Total viewsnya 3,5 juta kali dalam sebulan. Pendapatannya diperkirakan $882 sampai $14.000 alias 14 juta sampai 232 juta rupiah per bulan. Keempat, Langkah Update.
Channel ini dapat 8,8 juta views dalam sebulan. Estimasi cuannya $2.200 sampai $35.000, alias sekitar 36 juta sampai 580 juta per bulan. Kelima, Sentana TV yang hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Dapat 4,7 juta views per bulan dengan cuan $1.200 sampai $19.000, alias 19,8 juta sampai 315 juta. Wah, ini terkuat deh ya, tujuan mereka menyerang Bapak Jokowi ya. Terus-terusan karena apa? Karena cuan ternyata. Alah, niatnya cari makan ya. Tapi caranya sampai nyinyir dan gila-gilaan seperti itu. Drama sekali, memalukan sekali nih. Aduh. Rumah pensiun Bapak Jokowi 90% sudah rampung. Wah. Ini Ini jelas membuat para pembenci ini makin panas ya. Kita kasih api aja biar mereka makin panas ngelihat ini. Ya ini loh ya, rumah pensiunan Bapak Jokowi udah hampir jadi ya. Tinggal lihat aja lah ya, para pembenci ini ya makin geram gitu. Lucu banget ya. Niat mereka ini mau nyerang, kenyataannya cuma bikin mereka panas sendiri. Waduh. Ini tadi loh ya, emang ya beda-beda. Emang kocak-kocak ya para pembenci Bapak Jokowi. Pemikirannya ini di luar nalar gitu loh. Ya salah satunya si Refli Harun. Ini katanya mau hapus nama Bapak Jokowi dari sejarah katanya. Ngaco ini, ngaco bener. Serangan terus-terusan cuma karena panik ya, dan kepengen cuan mereka itu. Padahal rakyat jelas gak pernah lupa, gak pernah bisa lupa ya jasa-jasa Bapak Jokowi untuk rakyat Indonesia ini. Aduh. Ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.